Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya bakal coba melanjutkan tutorial mengenai CRUD menggunakan PHP gitu ya. Nah, sebelumnya kita itu sudah membuat bagian insert. Nah, di sini ya file add.php. Nah, tapi di sini ada sedikit perubahan ya teman-teman. Pas itu saya lupa menambahkan auto increment-nya di tabel peserta gitu. Nah, jadi coba teman-teman sekarang tambahkan auto increment-nya. Nah, ini kolomnya ID ya. Nah, terus nanti teman-teman langsung isi atau langsung ubah ya codingan file add.php-nya jadi kayak gini. Setiap kolom yang auto increment dikasih value-nya a strip i gitu ya. Artinya ini menandakan bahwa kolom ID ini dia adalah auto increment gitu. Jadi nanti dia akan diinsertkan atau dimasukkan datanya otomatis oleh database-nya gitu. Nah, jadi ini ya perubahannya. Jadi di sini saya menambahkan kolom ID di tabel peserta. Nah, untuk nambahin kolom ID dengan auto increment itu udah saya jelasin sebelumnya di tutorial bagian membuat database. Di situ saya menjelaskan cara membuat database, membuat table, terus merelasikan table gitu ya dengan menambahkan constraint. Oke. Dan di sini saya juga melakukan beberapa perubahan lagi. Tadi yang pertama ini untuk insertnya dan di bagian database-nya. Nah, di sini saya merubah bagian uh, untuk mengimport bootstrap-nya gitu. Kalau sebelumnya saya di sini mengimport CSS dan JavaScript-nya itu menggunakan link dari bootstrap-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya buat ngimport kan seperti ini ya. Dilihat dulu coba. Kita buka dokumentasinya, masuk ke website ini getbootstrap.com. Nah, terus di sini documentation, lihat dulu. Nah, sebelumnya saya menggunakan link kayak gini untuk menggunakan Bootstrap. Nah, sekarang di sini saya pisahin untuk import Bootstrap CSS dan JavaScript-nya. Di sini saya menaruhnya di folder Bootstrap dan di sini css.php gitu ya. Nah, di sini saya menaruh linknya gitu. Link untuk Bootstrap-nya. Jadi, sewaktu-waktu kalau misalnya teman-teman ingin mengganti versi Bootstrap-nya, tinggal diganti aja link di bagian file css.php gitu. Nanti akan terubah semuanya yang menggunakan file css.php. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kan di sini kita nge-include atau mengimport gitu ya file dari css.php. Berarti file create.php ini termasuk codingan yang ada di css.php juga. Codingannya kayak gimana? Codingannya berbentuk tag php ya. Nah, ini artinya tag php yang mengimportkan Bootstrap versi 5.30 gitu ya. Nah, kayak gitu jadi caranya untuk mengimport CSS dan JavaScript dari Bootstrap. Nah, begitupun kalau misalnya untuk di halaman yang ingin membutuhkan Bootstrap, kita sama menggunakan sintaks seperti ini. Tinggal import aja Bootstrapnya, tapi tinggal disesuaikan aja di sininya ya. Nah, di sininya lokasi file ya gitu. Kadang kan kalau misalnya teman-teman file ini misalnya berbeda, filenya ada di proses.php ya berarti kita harus melakukan include seperti ini. Nah, mundur satu kali ke folder sebelumnya, terus masuk ke folder Bootstrap, nah masuk ke file css.php. Itu kalau misalnya filenya itu berada di dalam folder proses. Tapi kalau misalnya file ini masih berada dalam satu folder si Bootstrap ini, ya teman-teman tinggal importnya kayak gini aja. Titik slash kemudian nama foldernya apa, Bootstrap, terus yang mau diimportnya apa gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja ya untuk lokasi pengimportannya. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita akan mencoba untuk membuat table. Nah,
di sini saya kan udah mengimpортkan CSS dan JavaScript dari Bootstrap-nya. Berarti sekarang saya tinggal menggunakan Bootstrap-nya aja gitu. Nah, untuk menggunakan Bootstrap-nya, oke, kita coding ya. Kita coding bareng-bareng dari awal. Di sini kita ingin membuat tabel, yang dimana tabel itu nanti untuk membaca data dari database, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ketikkan aja gini, div. Nah, kalau misalnya udah ada saran kayak gini, tinggal di enter aja, atau tinggal diklik, atau di tab. Biasanya saya di tab, klik tab. Nah, kayak gini. Terus masukin kelasnya container. Padding Y-nya kasih 3. Nah, kemudian di dalam sini itu kita masukin table dari Bootstrap. Nah, nanti teman-teman masuk aja ke bagian docs ini ya, di atas docs, terus cari tables. Nah, yang ini diklik, nanti codingannya ada kayak gini, kemudian di copy aja, terus di paste di sini, terus di save. Nah, ctrls. Kenapa saya bisa rapih kayak gini, bisa langsung rapih ketika saya memencet ctrls? Karena di sini saya menggunakan extension yang namanya prettier gitu ya. Nah, saya menggunakan extension ini jadi untuk otomatis merapihkan codingan gitu ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya seperti apa kalau misalnya kita udah ngekopas. Oke, di sini saya udah ngebuka ya filenya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pengen ubah tabelnya, tinggal baca aja dokumentasinya, diubah di bagian kelasnya doang gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada table kelas. Nah, ininya di copy aja. Terus di bagian kelas ininya diubah. Jadi kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya udah diubah, kita refresh lagi. Jadi kayak gitu ya. Jangan yang hitam deh, kita pakai yang ini aja. Sorry. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat untuk membuat tombol ke halaman create ya, ke halaman create.php ini. Teman-teman ketikkan aja kayak gini. Ininya menuju ke halaman create.php. Tambahkan kelasnya adalah btn strip primary. Tambahin misalnya tambah data. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalnya diklik, nanti dia akan ke halaman ini gitu ya. Nah, ini saya menambahkan home ini kurang lebih sama tadi di bagian create.php. Nah, saya hanya menambahkan ini aja gitu ya. Yang dimana nanti actionnya adalah ke file index.php. Oke. Jadi kalau misalnya saya klik, nanti dia masuk ke bagian sini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini buttonnya kayak kurang ada jarak ya gitu ya di bawahnya. Nah, berarti di sini kita kasih margin aja, margin bottomnya 2 misalnya. Nah, nanti berjarak seperti ini. Oke, selanjutnya kita sesuaikan nama kolomnya yang ada di sini. Ada nama. Terus di sini action ya. Nah, di sini datanya kita hapus 2 data. Di sini masukin udah kayak gini aja, benar. Nah, di sini tambahin codingan seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, data ini nantinya yang akan kita buat secara dinamis, dan ini datanya diambil dari database yang ada di sini, dari tabel peserta. Nah, itu untuk mengambil datanya seperti apa. Nah, nanti akan saya bahas di
part selanjutnya gitu ya.